masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Ari dulu, kira-kira Ari punya tips nggak supaya tidak terjadi lagi yang namanya pembulian ini? Ya, sebenarnya untuk menghindari... Atau enggak dirubah menjadi yang positif ya? Dirubah menjadi yang positif. Ya. Sebenarnya sih itu harus dari diri kita juga sendiri. Kalau untuk menghindari yang namanya pembulian itu ada satu cara. Bully duluan. Hah? Sama aja. Bully duluan? Biar kita tidak dibully, kita yang bully duluan. Jadi Seperti itu. supaya kita tidak terbully Tidak ya? terbully. Tapi kalau menurut saya sih proses bully dan lain sebagainya ini harus dihindari. Apapun alasannya, ospek lah apa segala macam itu sudah tidak boleh, sudah bukan zamannya lagi. Sudah tidak boleh ada. Kalau cuma alasannya untuk bisa menyatukan, tidak usah pakai bully. Ikat aja rame-rame begitu. Iya, iya. Saya mau tanya Akbar. Ya, Akbar punya saya setuju Pak kalau konsep bully itu dihapuskan karena itu dampaknya hingga bekasnya itu sampai tua gitu Pak. Jadi selain sampai bully tua bagaimana? Maksudnya bully kan ada dua Pak, ada yang verbal, ada yang juga fisik kan Iya. Pak. Saya ini sudah mengalami pembulian secara fisik sejak kecil Pak. Fisik? Iya, sejak kecil. Jadi bahkan sejak lahir Seperti pun, apa fisik? sejak lahir pun saya sudah langsung dibully Pak. Jadi tali pusar saya udah dipotong, berdarah Pak. Iya, Orang iya, tua iya. saya malah seneng Pak. Ketawa-ketawa bilang alhamdulillah. Saya nangis sakit Pak. Tapi Itu sewajarnya. emang harus begitu. Tapi kan nggak minta izin saya Pak. Lu mau udah gede ngewer-ngewer? Ya itulah makanya harus dihapuskan gitu loh Pak yang namanya pembulian. Karena akan memberikan dampak sampai tua gitu Pak. Bahkan sampai sekarang menikah pun istri saya sudah melakukan yang namanya KDRT. Loh, terhadap saya Pak. KDRT gimana maksudnya? Kekerasan di rumah tetangga. Yang di rumah tetangga? Ya biasanya kan kekerasan di rumah tetangga Pak. Iya, Ini iya. kerasan di rumah tetangga, nggak pulang-pulang Pak. Oh, dianya di rumah tetangga mulu. Iya gitu. Makanya kan harus dihapuskan yang namanya pembulian. Dan Bekasnya KDRT juga udah berubah sekarang. Berubah, Karena seperti KD Raul. Sekarang KD sama Raul, nggak sama RT. Iya, begitu Pak. Saya dukung hapus pembulian apa? Hah? Saya dukung hapus pembulian. Iya, iya. Jadi Anda setuju? Hapuslah yang namanya pembulian. Kalau Indra Bekti juga pasti setuju dengan... Saya setuju dengan penghapusan pembulian, tapi ya kalau misalnya tetap ada pembulian itu atau perbulian itu tadi Pak, Iya. lebih baik orang tua mengikhlaskan saja, kemudian didoakan anak itu baik-baik semoga selamat, dan kemudian cari-cari internet. Lo mau ngubur? Ini nggak tahu dia. Doain di apa? Didoain supaya nggak kena gitu. Bully. Iya, nggak kena bully. Dan kemudian yang paling penting adalah cari-cari internet mana rumah sakit yang murah-murah ada diskonnya gitu Pak. Jadi dia tuh pasrah sebenarnya. Iya gitu. Dan Terus itu gimana Pak, lagi? tradisi dendam Pak. Dendam. Oh. Jadi kan tradisi misalnya ini junior, Ya. nanti sudah jadi senior, akan dendam sama yang berikutnya. Dia mengulang lagi. Nah, saya juga pernah melakukan itu. Nggak bisa pasti begitu. Yang junior aja bisa keluar satu. Siapa tuh? Bastian. Iya. Kok dia tahu sih? Kok dia tahu? Iya emang ini. Saya Kalau di sini tuh update semua juga Update, kita ya? tahu semuanya. Kalau saya sih Fitra, Pak, saya sih Kan mendukung. Anda setuju kan? I support. Iya. Aku support Pak gitu. Tapi ada tipsnya juga untuk menghindari bullying ya. Iya. Selama itu nggak ada hubungannya sama kekerasan dan juga tidak sampai ke jalur hukum gitu. Iya. Aku support bullying atau Iya. mungkin ospek ya Pak ya. Ya ospek lah ya. Betul. Tapi ada tipsnya kok kalau mau menghindari bullying. Iya seperti apa? Yang pertama itu tadi homeschooling, biar nggak dibully oleh kakak kelas. Iya. Dua, pastiin kalau kamu itu adalah murid yang smart and beautiful and popular in school. Terus udah gitu yang ketiga. Homeschooling cuma berapa orang? Tahu. Lu Enggak, cuma kalau berapa orang? homeschooling. Dia, Sekolah. dia terkenal di homeschoolingnya. Muridnya cuma 3. Ini kalau misalkan nggak homeschooling. Iya. Nah, yang ketiga itu nggak harus selalu pintar, tapi harus pintar-pintar. Kalau kata bapak saya begitu. Kalau pintar disayang guru, kalau pintar-pintar disayang semuanya. Iya. Dan yang paling penting yang 4 nih Pak. Harus ingat buat kalian-kalian semua yang menganggap kalau ospek itu suatu ujian di sekolah yang menakutkan. Harus ingat bahwa seberat-beratnya ujian di dalam sekolah itu nggak jauh lebih berat daripada ujian kehidupan ketika kalian keluar dari sekolah. Iya. Anda setuju? Setuju. Talita, setuju ya? Setuju. Tuh, kan bully itu sebenarnya asal dilihat secara positif, positif kan?
Jadi setujunya dalam yang bagus-bagus tapi. Iya. Jadi kayak Jadi gitu. setuju ya, asal Setuju. positif. Asal positif, tujuannya buat solidaritas, ya kan, kebersamaan. Jadi Iya, nanti mereka supaya- kalau misalnya mereka ingat, ih dulu waktu kita masuk ini, Iya. kita seru banget ya gini. Itu zaman di ospek itu, bukan yang jelek-jelek. Setelah keluar dari situ justru akan terjadi yang namanya persatuan yang Betul, merasa biasanya ntar mereka- kebersamaan ya. Betul, sampai berapa Mem, tahun jadi nanti dari terus. apa yang kita bicarakan ini Anda bisa mengerti kan bully. Menurut Anda setuju nggak dengan bully yang positif? Anda selalu bertanya meremehkan saya. Saya nggak meremehkan. Saya bertanya. Semua itu harus didasari dengan agama, Pak. Nah, iya. yang Bapak penting tahu kan- agama? Tahu. Agama itu bahasa Sanskerta. Iya, A. A dan gama. A tanpa. Tidak. Heeh. Gama kacau. Iya. Berarti dengan beragama kehidupan mereka tidak akan kacau. Iya. Jadi kalau memang sudah didasari dengan itu, kehidupan mau bully mau apa dengan penuh ketenangan, Pak. Dihadapi semuanya itu dengan ketenangan. Ketenangan dan Ah. tidak akan terjadi kekerasan. Sekarang saya mau tanya sama nggak penting sama Ohang mah. Iya Ohang. Menurut Ohang gimana? Justru saya mau nanya, Pak. Nanya apa? Ini acara udah dimulai belum? Ya Allah, dari tadi. Nggak, tadi sih kayaknya... Makanya kalau sarapan jangan ambil lem tikus. Nggak, kayak latihan, Pak, gitu. Memang latihan Ini boleh? ini. Ya. Boleh saya mengutarakan? Bo- Tentang dibully itu. Iya, iya. Makasih, Pak. Pak. Ya. Orang lahir digendong dimandiin. Lu doang lahir disiram. Pak, Ya, saya mau tanya calon tong. Ada sarankah Anda? Jadi begini, saya yang dari awal memang tidak setuju dengan pembulian. Tapi satu, jangan dihapus pembulian. Tapi harus mulai kita tinggalkan. Sama aja, Pak. Iya, iya. Iya sama sih. Karena apa? Walaupun tujuannya katanya bagus, tapi saya punya data sekali lagi yang menegaskan kenapa saya tidak suka Jangan bully ya. pembulian. Ini datanya Ya. bukan data untuk ngebully ya. Benar. Dari semua korban jiwa akibat perpeloncoan atau perbulian, tidak ada satupun yang menjadi orang sukses. Ya, ini perlu dicatat. Dari Semua korban jiwa, jadi yang meninggal akibat yang perbulian. udah meninggal kan gimana? Cak, orang udah meninggal nggak bisa jadi orang yang sukses, Cak, karena dia sudah berakhir. Berarti yang saya katakan kan tidak salah. Hei, Haji Muhyiddin. ngomong yang jelas. Makanya artinya tujuan itu tidak sampai. Dan satu lagi, kita harus meniru salah satu negara bagian di Amerika. Ini ada salah satu negara bagian Nevada namanya. Ini harus kita Nevada, iya. Di sana tidak ada perpeloncoan pembulian di sekolah menengah atas SMA. Tidak ada di Nevada. Karena? pembulian. Karena yang ada high school. Jadi pembuliannya di high school. Itu yang harus kita jaga. Sama aja kan Tapi ya. Anda pernah ke Amerika nggak sih? Dari tadi ngomong Amerika. Semua Amerika pernah saya datangi kecuali Nevada. Ya, oke. Sekarang kita ke Notulen. Silakan, Pak Maman. Notulen kita. Kita harus tepuk tangan untuk semua narasumber karena dengan penuh tertawa kita membicarakan bahwa ternyata pembulian itu tidak cuma fisik tapi juga psikis. Iya. Yang dibilang oleh Calon Tong. Kita harus menyetop budaya bully, budaya kekerasan karena tahun 2013 ditetapkan sebagai tahun darurat kekerasan terhadap anak di Indonesia. Karena dalam 6 bulan saja menurut data sudah ada ribuan anak menjadi korban kekerasan. Dan tahu nggak bahwa di Indonesia saat ini korban perkosaan itu 12 kali sehari. Dan korban perkosaan paling muda adalah anak berumur 8 bulan. Di mana Pancasila diletakkan? Itu pertanyaan. Jadi karena itu tadi teman-teman dengan bagus sekali mengatakan jangan lakukan kekerasan dan jangan jadikan kekerasan sebagai budaya. Dan yang terakhir, orang-orang yang melakukan kekerasan itu adalah orang-orang yang kurang hiburan, kurang liburan, sehingga membunuh dan melakukan kekerasan dianggap sebagai hiburan dan tontonan. Rekreasi ya. Karena itu kita semua sepakat tadi, stop bully, mending ke Bali. Jangan kasar-kasar, mending ke Makassar. Kita liburan. Iya. Oke, dan untuk Anda yang belum menikah, jangan mengandung, lebih baik ke Bandung. Ya. Ya, gitu kan. Ya karena belum nikah. Pak, jangan dimarahi. Kenapa? Mendingan Cimahi.
Oke, moga-moga apa yang sudah kita saksikan ini ada manfaatnya untuk Anda semuanya tentu saja. Satu hal yang ingin kita ingatkan adalah mulai dari hari ini kita setuju semuanya untuk stop bully. Kita akan berjumpa lagi di LK.